Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Roh Kudus memberikan tema kepada kita adalah lepaskan iman kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh anugerah-Mu tak ada habis-habisnya, di mana Kau selalu mau mengajar kami, di mana Kau selalu mau melihat kami bertumbuh rohaninya secara iman dengan sehat, dengan baik. Engkau ingin melihat kami berbuah menjadi pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti makna maksud semua firman yang kami terima pada hari ini, dan kami akan mempraktekkan hidup kami sesuai dengan firman tersebut. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Allah terlebih dahulu dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jelas sekali di ayat firman Tuhan ini diawali dengan perkataan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya kalau sekarang kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita harus percaya kepada firman-Nya. Nah, apa yang kita akui dengan kepercayaan itu, mari kita pegang dengan teguh. Sekalipun situasi kondisi sepertinya tidak memungkinkan, atau barangkali situasi dan kondisi itu sedang tidak menentu, tapi kita jangan ikut bergoncang karenanya. Jangan kita menjadi lemah pengharapannya. Kita harus pegang teguh. Artinya kita harus konsekuen dengan apa yang kita akui karena kita percaya kepadanya. Nah, untuk itulah kita jangan pernah mau dikendorkan oleh apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita jangan mau dipudarkan semangatnya. Kita harus terus memupuk iman kita. Kita harus terus membangun iman kita. Kita harus terus mengerjakan iman kita. Karena orang benar harus hidup karena imannya. Jadi iman ini menjadi penentu ke arah mana kita akan melangkah. Iman kita juga menentukan akan kehidupan kita. Kita jangan acuh tak acuh dengan kondisi iman kita, tapi kita harus terus perhatikan dan kita harus terus memupuknya, menyiramnya, membangunnya, bahkan mulai mempraktekkan iman itu. Itu artinya kita sedang melepaskan iman itu, baik dalam menghadapi situasi kondisi yang kita alami secara pribadi ataupun kondisi dunia yang sedang terjadi. Dunia bergolak, tapi iman kita jangan ikut bergolak. Dan juga dunia memang tidak menjamin apa-apa kepada kita. Hanya iman kita kepada Dia itu yang akan memberikan jaminan yang spesial, jaminan yang kekal kepada kita. Tapi seringkali iman kita terlepas seperti ini. Padahal iman itu harus kita lepaskan untuk mengerjakan sesuatu. Kita jangan ragu-ragu. Kita jangan mau dikuasai oleh kebimbangan. Karena keraguan-raguan dan kebimbangan itu sangat berlawanan dengan iman. Karena keraguan dan kebimbangan itu ibarat ngengat yang bisa menggerogoti iman kita. Iman itu bisa dibangun.
iman bisa tumbuh dengan sehat. Tapi bagaimana kita memperhatikan kondisi iman itu sendiri? Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa melepaskan iman untuk memenangkan setiap masalah, setiap persoalan, dan kita menang atas kondisi yang buruk sekalipun yang sedang terjadi. Bahkan kita tetap punya pengharapan untuk hidup kita. Bahkan kita berani terbang lebih tinggi daripada persoalan kita. 3 hal itu adalah yang pertama mempercayai firman-Nya, kemudian yang kedua adalah memperkatakan firman-Nya, dan yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan firman itu. Nah, 3 hal ini perlu kita lakukan. Itu menjadi bukti satu tindakan bahwa kita tidak acuh tak acuh dengan kondisi iman kita, yang pada akhirnya bisa saja nanti iman kita jadi tenggelam. Bahkan iman kita menjadi rapuh. Tahu-tahu kita menghadapi kehidupan selalu merasa gentar, selalu merasa khawatir, selalu ketakutan. Nah, ini menunjukkan iman yang rapuh. Saya gambarkan dengan seorang petani. Bagaimana seorang petani dengan setia, dengan ketelatenan, dengan rajin, dan tentu juga dengan semangat, selalu menabur benih di ladangnya. Padahal benih yang dia tabur itu begitu kecil. Mengapa seperti itu? Karena sesudah dia menabur benih, dia punya keyakinan bahwa benih ini akan tumbuh. Dari benih kecil akhirnya bisa menjadi pohon yang besar, bahkan bisa menghasilkan buah. Dan dari kepercayaannya inilah dia rela mengerjakan benih yang sudah ditabur itu. Diairi dengan air, diberi pupuk. Kalau ada hal-hal yang mau membinasakan benih yang mungkin sudah mulai tumbuh tunas, dia bersihkannya. Dia cabuti ilalang-ilalang dan rumput di sekitarnya yang kira-kira akan membuat benih ini sulit untuk bertumbuh. Artinya dia memberi perhatian kepada benih sekecil itu. Dia begitu percaya bahwa ada waktunya dia pasti menuai. Sekarang diaplikasikan dengan diri kita sendiri. Mengapa saya sampaikan tadi? Kita perlu memperhatikan iman kita supaya iman kita terbangun terus. Kita harus seperti petani tadi. Dia bersemangat, tekun, dan telaten menabur benih walaupun benih itu kecil, karena dia percaya benih ini akan tumbuh, akan tiba waktunya panen. Begitu juga dengan kita. Dengan telaten, tekun, semangat, rajin, kita akan memperhatikan kondisi iman kita, karena kita percaya dia akan tumbuh, dia akan berbuah, dan suatu saat tiba waktunya untuk kita panen. Baik, firman yang akan kita baca pertama kali adalah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran. Tapi pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Bukan pendengaran tentang cerita-cerita orang dunia, prasangka-prasangka manusia, praduga, kesimpulan, atau interpretasi manusia. Tetapi pendengaran akan
firman. Itu sebabnya pasang telinga baik-baik, buka telinga lebar-lebar untuk setiap kebenaran firman Allah. Baik telinga secara jasmani, juga telinga secara rohani. Kita perlu untuk menerima setiap firman dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka. Dan kita mau terima dengan segenap hati. Kita mau makan dengan sepenuh hati. Kita mau makan dengan lahap. Sehingga firman itu hidup di dalam diri kita. Jangan pernah kita ragu-ragu. Apakah firman yang kita dengar itu menghasilkan buah atau berguna buat saya? Biasanya orang-orang Kristen yang berpikir seperti ini adalah orang-orang Kristen yang memang tidak terlalu bergairah. Untuk apa? Untuk mendalami firman, untuk makan firman, apalagi untuk menerapkan firman. Karena yang dia dengarkan, bahkan yang dia terima dan akhirnya dia percaya adalah apa kata orang, apa pendapat orang, apa kesimpulan orang, apa kata dunia. Padahal kebenaran akan memerdekakan kita dari semua pikiran yang salah, tindakan yang salah, hidup kita yang terkekang, terkurung, hidup kita yang salah jalan, hidup kita yang stagnan dan sebagainya adalah firman. Itu yang akan memerdekakan kita sehingga kita hidup secara merdeka, baik roh kita, jiwa kita maupun tubuh kita menjadi tubuh yang selalu merdeka. Tubuh kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus. Tubuh kita merdeka dari apa? Dari kelemahan, dari ketidakberdayaan, dari keletihan, dari sakit penyakit. Jiwa kita terbebas dari apa? Perasaan terkungkung, perasaan terikat, perasaan tertekan, perasaan terjerat, perasaan stres, depresi, frustrasi, putus asa, kecewa, rapuh, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati, bahkan menjadi gudang sampah-sampah seperti itu. Padahal harusnya menjadi gudang dari segenap berkat surgawi. Biasanya orang-orang Kristen yang seperti ini yang membuat dia tidak terlalu bergairah, bersemangat, atau begitu aktif untuk mencari pengertian tentang firman. Nah, padahal ketika kita memberikan tempat secara spesial untuk firman, dengan cara kita mau mendengarnya, dengan cara kita mau merenungkannya, dengan cara kita mau menerima dengan tulus hati, apa yang terjadi? Firman itu akan menjadi sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan seperti inilah yang akan memunculkan iman. Itu sebabnya kalau telinga kita terbiasa untuk mendengar firman, maka muncullah hati yang percaya, dan disitulah iman kita naik tingkat. Bagaimana iman kita bertumbuh? Dari mendengar, karena menerima dengan tulus hati, akhirnya kita percaya, maka iman kita tumbuh lagi. Itu sebabnya firman itu sangat penting bagi kita. Firman itu sangat punya kuasa dan kekuatan untuk hidup kita. Serajin apakah Anda menggali firman? Seheboh atau seseru apakah semangat Anda kepada firman Tuhan?
Bagaimana sikap hati Anda dalam menerima firman Tuhan itu menjadi penentu bagi kepercayaan Anda dan juga seberapa bertumbuhnya iman Anda. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Artinya telinga itu pegang peranan penting, saudara-saudariku. Baik telinga secara jasmani maupun telinga secara rohani. Jangan hanya dipakai untuk hal yang lain, tapi sekarang utamakan untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan dari firman itu, sehingga iman Anda niscaya akan mengalami pertumbuhan. Sekarang kita melihat dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bisa saya katakan, kalau kita benar-benar serius dalam mendengar dan menerima firman Tuhan, maka kepercayaan kita akan terjadi dan iman kita akan muncul. Kita lakukan kembali hal seperti itu, iman kita naik lagi. Kita lakukan lagi hal seperti itu, iman kita naik lagi lebih tinggi. Karena apa? Sebetulnya iman itu saya katakan dari tadi sangat penting, sebab iman adalah surat bukti hak yang kita pegang mengenai hal-hal yang tidak kelihatan. Padahal hal-hal yang tidak kelihatan itu dikatakan oleh firman menjadi hak dan bagian kita sebagai anak Allah, sebagai orang percaya. Jadi kalau iman adalah surat bukti yang sah, yang kita pegang mengenai hal-hal yang tidak kelihatan, itu sebabnya kita bisa berkata dan sangat menyadari bahwa kita telah memilikinya, karena firman Tuhan telah menjanjikannya kepada kita. Lebih jelas lagi saya tegaskan, berarti apa yang dikatakan firman untuk kita, kita telah memilikinya. Karena Tuhan sudah mengatakannya melalui firman-Nya. Nah, ini berkaitan dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi. Jadi kalau kebenarannya seperti ini, mengapa tidak kita tetap berpegang teguh sesuatu yang sudah dijanjikan oleh firman, walaupun kita belum melihatnya. Dan waktu yang ditentukan Tuhan pasti akan terjadi dan terlihat. Hal kedua, bagaimana kita bisa melepaskan iman sehingga iman itu membawa kita untuk muncul sebagai seorang pemenang. Ayat firman Tuhan yang kita baca adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Wow, indah sekali ayat ini menjelaskan tentang roh iman, di mana setiap kita orang Kristen harusnya memiliki roh iman. Sekarang apa yang dimaksud dengan roh iman itu? Artinya roh iman itu berarti kita mempercayai dan memperkatakan firman sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan. Jadi roh iman itu adalah mempercayai
dan memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan. Segala hal yang kita percaya itu pasti akan mewarnai pengakuan melalui perkataan kita. Sama seperti kita percaya bahwa kita ini semuanya adalah bangsa Indonesia. Akhirnya untuk bangsa ini disusunlah sebuah ikrar yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Artinya kita jangan hanya sekedar percaya dalam hati bahwa kita bangsa Indonesia, tapi mulut kita itu harus mau dan berani untuk mengucapkan sebagai tanda pengakuan kepada dunia, kepada setiap orang, bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bahwa negara kami adalah negara kesatuan, bahwa lambang daripada negara kami adalah burung Garuda, bahwa kami mempunyai dasar hidup yaitu Pancasila. Begitu juga kalau kita berkata kita orang beriman. Nah, orang beriman pasti memiliki roh iman yang berani, yang selalu memperkatakan apa yang kita percaya itu. Kita percaya bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Itu kata firman-Nya. Dan itu ditujukan buat kita. Sekarang bagaimana ketika kita merasakan ada bagian tubuh yang sakit? Apakah kita akan menyatakan pengakuan melalui perkataan, aduh badanku sakit semua, sepertinya aku tidak kuat, wah aku ini lemes, aku ini sakit sesuatu. Seharusnya yang kita katakan adalah apa yang dijanjikan oleh firman. Melalui pengakuan mulut kita, kita akan berkata, haleluya, aku sehat, tubuhku kuat, tubuhku segar, hatiku bersukacita, karena Roh Kudus sudah menaruh roh sukacita di dalam hatiku. Puji Tuhan. Nah, harusnya itu yang kita katakan. Seberapa banyak engkau memperkatakan sesuatu, itu yang akan terjadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita loh. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Artinya, bagaimana nasib kita atau apa yang terjadi dengan kita, itu dikendalikan oleh pengakuan perkataan kita. Semakin sering kita memperkatakan sesuatu yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi di sini lidah itu mengendalikan hidup kita, mengarahkan hidup kita. Kebanyakan di antara kita terlalu mudah, bahkan secara otomatis mengeluarkan pengakuan dari perkataannya adalah apa yang kita lihat dengan mata jasmani, apa yang kita rasa dengan perasaan kita, apa yang kita hadapi secara kedagingan kita. Kita lupa bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh pengakuan perkataan kita. Kalau kita sangat menyadari bahwa pengakuan perkataan dari lidah kita penentu
kita berada dalam situasi seperti apa, kita akan melakukan pengakuan dengan perkataan yang sesuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini harus dilatih supaya menjadi terbiasa, supaya menjadi otomatis. Semakin Anda memperkatakan hal yang negatif, Anda akan semakin mengalami keterpurukan. Tapi semakin kita memperkatakan positif, apalagi perkataan positif itu memang sudah difirmankannya, itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan membebaskan kita dari penderitaan. Itulah yang akan memenangkan kita. Karena pengakuan perkataan kita akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita akan mengendalikan jiwa kita yang tadinya terpengaruh oleh perkataan di luar firman, sekarang menjadi jiwa yang selalu sepakat, seiring sejalan dengan firman-Nya. Itu sebabnya jangan mudah mengeluarkan perkataan. Bahkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 2 jelas sekali dikatakan di situ, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Sekali lagi, ayat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 2 ini menjelaskan kepada kita betapa penting peran daripada mulut kita, lidah kita dari setiap pengakuan yang kita ucapkan. Kalau kita terjerat dengan perkataan mulut yang tidak sesuai firman, yang cenderung bahkan negatif, kita akan tertangkap oleh perkataan itu. Tertangkap itu artinya apa? Bukan hanya dijerat, tapi kita menjadi tawanannya. Terjadilah apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita terjerat dalam perkataan yang sesuai firman Tuhan, kita juga akan tertangkap di situ, dan semua janji firman Tuhan adalah janji Tuhan yang selalu memerdekakan, menjawab masalah kita, merealisasikan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang baik. Dan juga ini dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri, yang diucapkan mulut itu adalah meluap dari hati. Sekarang jelas sekali kita menjadi orang Kristen, hatinya itu beriman atau tidak. Kalau betul-betul iman kita benar atau sehat, apa yang menjadi iman kita, kepercayaan kita di hati ini, yaitu kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, mulut kita akan otomatis mengucapkan itu. Mulut kita akan selalu mengakui hal-hal kebenaran itu. Tergantung dari isi hati Anda. Sama kalau orang isi hatinya penuh dengan kepahitan, otomatis kalau dia mulai buka mulut, mulai menggoyangkan lidah, memperkatakan apa yang tersirat di hatinya tentang sakit hatinya. Hati yang kecewa begitu juga. Hati yang patah semangat begitu juga. Hati yang dendam, hati yang benci, hati yang bersuka cita juga. Nah, kalau sekarang kita mau melepaskan iman, makanya hal pertama saya tekankan tentang kita harus mendengar dan menerima firman, sehingga firman itu kita percaya dan memunculkan iman. Maka ketika hati kita penuh dengan seperti itu, otomatis mulut kita akan memperkatakan apa yang ada di hati kita, yaitu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Di hal yang keempat dari tema lepaskan iman kita adalah sekarang bertindak
dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan yang kita percayai. Ingat, yang kita kerjakan atau tindakan kita itu adalah yang kita percayai dari firman. Bukan hanya sekedar kita tahu ada firman yang menjanjikan sesuatu dan kemudian kita praktekkan, tapi sebetulnya hati kita belum percaya dengan tulus. Kita hanya sekedar tahu ada firman berkata seperti itu. Berarti kita bertindak bukan dengan iman. Itu adalah tindakan yang membabi buta. Jadi harus terjadi rema dulu dalam diri kita, baru kita bertindak. Dan tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh. Ketika Tuhan Yesus berada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, datanglah badai itu. Yesus tidur di buritan. Apa yang tertulis dalam firman, ternyata murid menjadi panik dan membangunkan Yesus, dan mereka berkata hal yang negatif. Tuhan, tolong kami, kita mau tenggelam. Harusnya kalau mereka memang sudah mempercayai firman yang dia dengar dan kemudian memperkatakan firman, sekarang hal ketiga, mereka harus bertindak dari apa yang mereka percaya itu. Kalau mereka kondisi imannya benar, mereka akan melepaskan imannya, membangunkan Yesus, bukan berteriak karena merasa mau tenggelam, tapi mereka akan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, ada badai. Engkau akan melihat bahwa kami akan menghentikan badai ini seperti yang pernah Engkau ajarkan kepada kami tentang iman. Seperti apa yang kami lihat setiap perbuatan-perbuatanmu. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata mereka ketakutan. Bahkan pengakuan mulut kita berkata negatif. Kita mau tenggelam. Tapi puji Tuhan, di bab berikutnya, Kisah Para Rasul, dikisahkan di situ ketika Petrus berada di depan pintu gerbang indah. Ada seorang yang lumpuh. Dia minta sedekah kepadanya. Petrus bukan memberi uang, bukan memberi makanan, tapi dia memberikan sesuatu yang luar biasa dan kekal. Kesembuhan yang mutlak kepada orang lumpuh itu. Dengan apa? Melepaskan iman dengan tepat dan benar. Apa yang dikatakan Petrus? Emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Orang lumpuh ini bangun, langsung dia berjalan dengan gagahnya. Nah, inilah melepaskan iman dengan tepat dan benar. Untuk itulah saya akan ulas kembali 3 hal untuk kita melepaskan iman dengan cara yang benar. Yaitu yang pertama, kita mempercayai firman, dan untuk percaya firman kita harus mendengar dengan menerima setulus hati firman Tuhan.
Yang kedua, kita harus memperkatakan firman itu atau mengadakan pengakuan melalui perkataan yang sesuai dengan apa yang kita percayai dari firman itu. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan apa yang sudah Tuhan katakan, dan tentu saja yang sudah kita percaya dengan sungguh-sungguh atau sudah menjadi rema, sehingga kita dengan bangga akan mengalami seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud 112 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, Mazmur 112 ayat 7 dan 8 itu sungguh satu kondisi yang dinyatakan dengan gagah dan dengan berani oleh Daud, yaitu ia tidak akan takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Bukankah ini menyatakan kondisi posisi kita harus percaya bahwa kita ada di atas lawan-lawan kita. Tapi bagaimana kita bisa mencapai kondisi seperti ini? Engkau harus punya iman yang sehat, sehingga engkau bisa melepaskan iman itu dengan tepat dan benar. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati semuanya oleh kebenaran firman ini, dan saya pun memberkati Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.